Selamat bertemu saudara-saudara sekalian setelah 7 minggu kita tidak bertemu. Saudara, sekali lagi saya senang sekali datang ke sini melihat tempat ini penuh lagi. Kami senang sekali, saya merasa bahwa saudara-saudara yang di Petrolia semua kangen kepada saudara-saudara yang di RCC sana, dan kita senang bisa bertemu lagi. Saudara, sudah perhatikan selama tahun ini firman Tuhan yang diberikan adalah secara seri dan bersambung. Sebab itu kalau bisa saudara jangan sampai miss Sunday supaya saudara bisa mengerti cerita sambungannya atau pelajaran yang bersambung ini. Saudara, kalau sudah perhatikan kita sedang memikirkan dan kita sedang mau belajar untuk hidup di dalam rencana Tuhan, in God's story, di dalam story yang Tuhan sudah buat hidup kita, dan kita ingin hidup di dalamnya, agar supaya tidak ada satu orang pun yang miss, tidak ada satu orang pun yang ada di luar rencana Tuhan. Ini yang kita inginkan terjadi di dalam gereja ini. Saudara, kalau kita perhatikan dari minggu ke minggu firman Tuhan yang diberikan, yaitu kita melihat daripada kejatuhan manusia di Kejadian. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita melihat yang pertama-tama terjadi adalah hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Kemudian yang kedua, otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia hilang karena manusia berikan kepada iblis. Kemudian manusia menjadi kehilangan iman juga. Itu sudah saudara dengarkan khotbahnya dari minggu ke minggu. Sejak itu terjadi ketidakadilan di dalam dunia ini. The loss of justice. Tidak ada keadilan lagi. Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, yang sehat-sehat, yang sakit-sakit. Yang senang-senang, yang susah-susah. Terjadi ketidakseimbangan. Terjadi kejadian yang tidak adil. Yang Tuhan inginkan sejak semula adalah semua orang sama-sama mengalami anugerah Tuhan, mengalami blessing Tuhan, mengalami kehidupan yang berkelimpahan yang Tuhan sediakan bagi manusia. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, itulah yang terjadi. Akhirnya manusia kehilangan tujuan hidup, kita tahu. Sehingga banyak orang yang tidak tahu hidup ini untuk apa, tujuan hidup ini apa, mengapa saya ada di dalam dunia ini. Itu yang terjadi pada diri manusia. Bahkan saudara-saudara, banyak orang yang sudah menjadi Kristen, banyak orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih tidak mengetahui tujuan hidupnya apa. Saya pada hari ini, mari kita akan belajar bersama-sama. Judul yang diberikan kepada saya adalah The Restoration of Purpose. Rencana Tuhan direstorasikan kembali di dalam hidup kita. Biar itu yang kita sama-sama akan mengerti pada hari ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, hal pertama yang mereka sadari yaitu mereka telanjang. Sebab itu mereka menjadi malu, mereka bersembunyi. Dan apa yang mereka mau lakukan? Mereka mau menutupi ketelanjangan mereka. Dan seringkali saya sudah katakan kepada saudara, mengapa mereka merasa telanjang? Bukankah mereka tidak pernah berpakaian sejak mereka dijadikan? Karena sebelum mereka berdosa, mereka hidup dekat dengan Tuhan di dalam intimasi. Kemuliaan Tuhan menutupi mereka. Sehingga hidup mereka, tubuh mereka ditutup oleh kemuliaan Tuhan. Saudara ingat pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai. Di sana 40 hari 40 malam. Tuhan membuat 10 hukum di atas batu. Pada waktu Musa turun, orang Israel semua tidak bisa melihat wajah Musa yang berkilau-kilauan. Karena apa? Karena selama 40 hari Musa di atas gunung, dia bersama dengan Tuhan sehingga kemuliaan Tuhan meliputi Musa. Dan pada waktu Musa turun, orang Israel tidak bisa melihat Musa. Karena Musa ditutupi oleh kemuliaan Tuhan. Demikian juga manusia. Sebelum manusia berdosa, pakaian manusia adalah kemuliaan Tuhan. Setelah manusia berdosa, kemuliaan Tuhan meninggalkan dia. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Roma, bahwa semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa. Sebab itu manusia ingin menutupi dirinya, ketelanjangannya. Dan mereka membuat daun-daun
untuk menutupi sebagai pakaian menutupi tubuhnya. Tetapi kita mengetahui di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21. Kejadian 3 ayat 21 dikatakan bahwa Tuhan datang kepada manusia. Tuhan memberikan kepada manusia pakaian kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Dari sini kita bisa melihat bahwa hanya satu-satunya yang bisa menghilangkan dosa kita adalah darah yang tidak berdosa yang dicucurkan. Karena untuk Tuhan mengambil kulit binatang itu, saudara, binatang itu harus dibunuh dahulu. Binatang itu harus disembelih dahulu. Binatang yang tidak berdosa itu harus mencucurkan darahnya yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Dan baru binatang itu bisa dikuliti. Dan kulit itulah untuk menutupi ketelanjangan manusia. Dari sini kita melihat bahwa semua yang Tuhan lakukan itu adalah lambang daripada apa yang Yesus akan lakukan. Anak domba Allah akan turun ke dalam dunia ini. Anak domba Allah akan mati di kayu salib, mencucurkan darahnya. Darah yang tidak berdosa. Darah inilah yang punya kuasa untuk menyucikan segala dosa kita. Tidak ada satu dosa pun, sebesar apapun, sejahat apapun, sehitam apapun yang tidak dibersihkan oleh darah Yesus yang suci itu. Karena darah Yesus yang suci itu lebih berkuasa, lebih powerful daripada segala dosa yang pernah manusia lakukan. Sebab itu saudara, biar pada hari ini saudara ingat, mungkin pada minggu yang lalu saudara sudah memperingati Paskah, memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Saudara sudah diingatkan bahwa segala dosa saudara sudah disucikan, sudah dibersihkan. Saudara sudah menjadi righteous kembali. Itulah sebabnya Tuhan punya rencana, saudara, untuk merestorasikan kehidupan kita, untuk menjadi seperti semula sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Supaya manusia bisa melaksanakan the purpose yang Tuhan sudah rencanakan sebelumnya. Nah, kalau kita melihat, saudara, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26, dikatakan, inilah rencana Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Kita ini adalah Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus sedang berbicara. Baiklah kita, kata Allah Bapa kepada Allah Putra dan Roh Kudus, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Let them rule di dalam bahasa Inggrisnya. Let them take dominion. Jadi manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah, sehingga hanya satu-satunya ciptaan Allah yang bisa bersekutu dengan Allah adalah manusia. Binatang tidak bisa. Hanya satu-satunya manusia yang bisa mengerti kalau Allah berbicara. Karena kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Dan kemudian setelah manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah, Tuhan berkata, let them rule. The purpose manusia diciptakan di dalam dunia ini adalah untuk memerintah di dalam dunia ini. Untuk memerintah semua ciptaan Allah, tetapi kita bukan untuk memerintah satu dengan yang lain. Kita semua bersama-sama untuk memerintah di dunia ini. Di atas segala ciptaan Tuhan, baik binatang, baik tumbuh-tumbuhan, baik segala yang Tuhan sudah ciptakan. Inilah yang Tuhan inginkan, saudara. Dan kalau kita melihat di sini, pada original plan Tuhan menciptakan manusia, Adam memerintah di dunia ini. Dan Adam bisa memerintah di dunia ini dengan baik karena Adam bersekutu dengan Allah. Sehingga karakter Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup Adam untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Saudara, saya sering katakan bahwa Adam yang dilihat di sini adalah salah satu bagaimana Adam memerintah di dunia ini. Adam pertama dikasih assignment untuk memberi nama-nama kepada binatang-binatang. Saudara, memberi nama binatang-binatang, oh ya gampang lah. Yang satu monyet, yang satu ikan, yang satu kita gampang. Saudara, enggak gampang, enggak segampang itu, saudara.
Enggak segampang itu. Karena setiap binatang itu diberi nama sesuai dengan karakteristik daripada binatang itu. Enggak gampang saudara. Saya sering kali katakan juga bahwa nama-nama orang Indonesia kan membuat bingung orang putih. Karena katanya sering kali hanya pakai 2 huruf di repeat. Yang Titi, Nana, Kakak, gitu, Toto. Dan kita enggak tahu ada artinya atau enggak, seringkali kata-kata itu demikian. Tetapi yang Tuhan suruh Adam lakukan itu mempunyai arti yang signifikan. Saudara, saya diceritai oleh anak-anak di Ann Arbor. Anak di Ann Arbor cerita, mungkin itu anak-anak muda suka lihat internet dan sebagainya. Jadi sini anak-anak muda yang suka lihat juga mungkin tahu ceritanya. Katanya ada satu orang dari China datang ke Indonesia. Gak tahu saudara pernah dengar gak ceritanya. Dia datang ke Indonesia, dia mau belajar bahasa Indonesia. Kemudian waktu dia belajar bahasa Indonesia, dia bilang, kepala wo pusing belajar bahasa Indonesia. Sudah beberapa bulan. Dia bilang karena bahasa Indonesia sama-sama kata-katanya. Sama, banyak sama. Dia bilang begini, masak daging, ada kuah, nama semu. Dia bilang, binatang kici-kici, nama semu. Dia bilang, hawa panas. Orang bilang sumu. Terus dia bilang, bikin lubang kual air. Orang bilang sumu. Semua sumu, mana-mana sumu. Wah pusing, dia bilang gitu. Saudara, itu nama semua sumu, saudara. I hope saudara ngerti itu maksudnya apa. Tapi saudara, yang diberi assignment kepada Adam, nggak tahu hubungannya apa dengan apa yang saya mau terangkan. Tetapi yang Adam sedang diberi tugas oleh Tuhan itu memberi nama binatang menurut karakteristik daripada binatang itu. Enggak gampang saudara, perlu kreativitas, perlu intelijen, perlu semua itu yang hanya bisa didapat hikmat yang dari Tuhan. Dan Adam bisa melakukan semuanya itu. Binatang itu bukan 10, bukan 20 saudara, ribuan macamnya. Saudara coba kasih nama anak, kalau saudara punya anak 100 saja. Sampai ke anak yang 67 saudara bingung, apalagi ya namanya ya. Nana sudah, Nini sudah, apa semua. Apalagi ya namanya. Saudara, susah saudara, apalagi ribuan, itu enggak gampang. Saudara, tetapi Adam bisa memerintah di dalam dunia ini. Adam melakukan assignment-nya dengan baik karena dia bersekutu dengan Tuhan. Nah saudara, yang Tuhan ingin adalah merestorasikan kembali tujuan manusia diciptakan di dalam dunia ini kepada hidup kita. Itulah sebabnya minggu yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati dan dia turun di dalam dunia ini merebut kuasa, otoritas yang manusia sudah berikan ke tangan iblis. Dia rebut kembali dari tangan iblis. Dan sekarang Tuhan berikan kembali otoritas itu kepada kita. Kita manusia diberi oleh Tuhan kembali otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada Adam. Sehingga kita sekarang kalau Adam bisa memerintah bersama dengan Tuhan, kita pun bisa memerintah. Tetapi ada problem saudara. Yang saya ingin just 2 problem saja yang paling besar. Nanti dari problem ini, saudara selama beberapa minggu ini saudara akan mempelajari mengenai the restoration of purpose. Dari 2 problem ini akan kelihatan problem-problem yang lain. Tetapi kalau kita melihat problem yang paling besar adalah, pertama, manusia merasa tidak bisa memerintah di dalam dunia ini karena self-centeredness dari manusia. Kalau saudara tahu pada waktu iblis pada waktu iblis menipu manusia, satu yang transfer ke dalam diri manusia adalah self-centeredness. Akibat dari self-centeredness, manusia menjadi selfish. Semuanya aku, senternya aku. Sehingga kalau sekarang, walaupun manusia sudah diselamatkan, self-centeredness itu masih ada. Kalau kita dikatakan untuk memerintah di dalam dunia ini, langsung kita pusing. Kita bilang, waduh, dengan kepintaran saya mana bisa saya memerintah. Dengan kekayaan saya mana bisa saya memerintah. Dengan ini mana bisa saya memerintah. Dan karena kita bersandar kepada kepintaran kita, kepada kedudukan kita, kepada apa kita semua. Kita.
Tetapi yang Tuhan mau di sini bukan bersandar kepada diri kita sendiri. Saudara, contoh yang utama pada waktu begitu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia melihat dirinya telanjang. Bukannya mereka lari kepada Tuhan meminta tolong, tidak. Karena buah itu, kata iblis, pada waktu engkau memakan buah itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Dengan kata lain, engkau tidak butuh Allah lagi. Engkau bisa self-sufficient. Sebab itu, apa yang manusia lakukan, dia tidak mencari Allah. Tetapi dia dengan usahanya sendiri, membuat daun-daun untuk menutupi tubuhnya. Itu adalah usaha manusia. Sampai sekarang saudara, semua agama. Kalau saudara menganggap Christianity adalah agama pun, saudara akan berusaha mati-matian to please God dengan segala macam cara. Ada orang yang dengan cara berdoa sekian puluh kali sehari supaya saya berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang memberi persembahan supaya saya berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang menyiksa dirinya supaya saya berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang mau suffer untuk supaya saya bisa diterima oleh Tuhan. Saudara, Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Come to me, kata Tuhan. Marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelepasan. Aku akan memberikan sentosa di dalam terjemahan yang lama. Sentosa kepadamu. Kita tidak perlu ngotot untuk mendapatkan approval dari Tuhan. Untuk diterima oleh Tuhan. Karena bukan usaha kita yang bisa membuat kita diterima. Tetapi Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini. Memberikan darahnya yang kudus. Supaya kita dikuduskan dan kita sudah diterima oleh Tuhan. Self-centeredness membuat kita merasa kita tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Yang kedua, yang menjadi obstacle adalah perasaan tidak layak. Perasaan tidak layak. Mana bisa sih memerintah yang benar aja? Bagaimana memerintah? Sebab di dalam bayangan kita memerintah itu duduk di singgasana, kemudian merintahin orang. Saudara, bukan begitu. Saudara, memerintah, kita merasa tidak layak untuk bisa memerintah. Saudara, kalau saudara ingat perumpamaan akan anak yang hilang. Di dalam perumpamaan, kalau saudara ingat, perumpamaan itu diceritakan oleh Yesus. Jadi Tuhan Yesus mempunyai rencana yang sempurna di dalam menceritakan perumpamaan itu. Kalau saudara perhatikan di dalam perumpamaan itu, sudah saudara dengar khotbah mengenai perumpamaan itu banyak sekali. Tetapi kalau saudara perhatikan, pada waktu anak yang hilang itu, anak bungsu itu, dia sudah menghambur-hamburkan hartanya semuanya, sampai dia sudah ada di kandang babi. Begitu lapar sampai mau makan makanan babi saja nggak boleh sama bosnya. Dan di dalam keadaan seperti itu dia ingat kepada bapaknya, dia ingat ke rumah bapaknya dan dia berkata, aduh, hamba bapakku saja bisa makan enak. Bagaimana ini aku seperti ini? Makan makanan babi saja nggak bisa. Langsung dia bilang, aku akan pulang ke rumah bapakku. Dan apa yang dikatakan oleh anak ini saudara, yang banyak direnungkan oleh pikiran kita juga. Anak ini pulang. Dengan merenungkan ini, aku akan berkata kepada Bapakku, Bapak, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Sekarang Bapak, just terima aku sebagai hamba-Mu saja. Karena aku tidak layak menjadi anak. Jadikan aku hamba. Itu dari pandangan si anak. Tuhan lagi berkata, dari pandangan kita seringkali kita berpikir demikian. Tetapi Bapa, saudara lihat Bapak, begitu Bapak melihat anaknya dari jauh, dia lari menyongsong anaknya. Di situ satu-satunya gambar, hanya satu-satunya di Alkitab yang menggambarkan Allah Bapa berlari menyongsong anak yang hilang. Lari, Tuhan lari hanya satu kali, yaitu menyongsong anaknya yang hilang. Dan begitu anak itu sampai di hadapan dia peluk anak itu, langsung dia berkata kepada hambanya, ambil jubah yang baru, ambil cincin, ambil sandal yang baru, restore anakku yang sudah hilang, yang sudah mati hidup lagi, yang sudah hilang sekarang ketemu lagi. Saudara, Tuhan tetap mau merestorasikan anaknya yang sudah begitu bobrok itu menjadi anak kembali. Saudara, the purpose of God adalah to establish a family of sons, not a household of servants. Dia mau establish anak-anak
Kita adalah anak, saudara. Kita adalah anak. Di dalam Lukas 12 ayat 32 dikatakan, "Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom." Your Father has been pleased to give you the kingdom. Karena kita anak. Nah inilah saudara yang perlu kita latih di dalam hidup ini. Saya melatih diri saya bertahun-tahun untuk menjadi anak Tuhan. Saya tahu saya anak. Saya saudara daripada Tuhan Yesus, saya mengerti secara otak. Tetapi untuk hidup sebagai anak, itu perlu latihan saudara. Karena mental kita, karena pikiran kita selalu merasa kita ini servant, kita ini hamba, kita ini enggak layak, kita ini enggak layak. Saudara, selama kita hamba, selama kita merasa bahwa kita ini hanya servant, servant tidak akan memerintah dengan tuannya. Tetapi kalau kita ini anak, kita ini raja, raja-raja. Yesus adalah raja di atas segala raja. Kita raja-raja. Dan kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan begini, "Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Saudara, untuk kita bisa memerintah di dalam dunia ini, cara berpikir kita harus diperbaharui. Kita harus tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Kita adalah saudara daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah saudara sulung kita dan kita harus belajar daripada jejaknya. Kalau kita melihat kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, ada 4 hal yang Tuhan mau lakukan. Yang pertama yaitu untuk memperkenalkan kembali the kingdom kepada kita. Dia ingin memperkenalkan the kingdom kepada kita. Kalau saudara melihat pada waktu Yesus berjalan di dunia ini, saudara, selama Yesus jalan, orang buta dicelikan, orang sakit disembuhkan, orang lapar diberi makan. Saudara, dia mau memulihkan segala keadaan yang tidak baik. That is the life of the kingdom. Memerintah di dalam dunia ini, berjalan seperti Yesus berjalan. Tuhan Yesus berkata, apa yang aku lakukan, kata Tuhan Yesus, akan kamu lakukan juga. Bahkan hal yang lebih daripada itu akan kau lakukan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang di dalam Yesus juga dia ada di dalam kita. Bukan kuasa kita, bukan kebisaan kita, bukan kekuatan kita, tetapi the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit yang ada di dalam diri kita. Christ in you is the hope of glory. Untuk hidup dimuliakan saudara, bersandarlah kepada Kristus yang ada di dalam saudara, kepada Rohnya ada dalam saudara. Tuhan Yesus ingin reintroduce kepada kita the kingdom. Inilah kingdom. Kalau kamu melihat orang sakit, lay hand to the sick. Kalau saudara melihat orang miskin, beri makan. Kalau saudara melihat orang kekurangan, beri apa yang mereka kurang. Kalau saudara melihat orang yang lemah, saudara punya kekuatan, tolong kelemahan itu dengan kekuatan saudara. Lakukan apa yang Tuhan suruh engkau lakukan. Kehidupan in the kingdom. Yang kedua, yang Tuhan Yesus mau lakukan datang ke dalam dunia ini adalah untuk restore kita kepada kehidupan yang righteous, to the righteousness of God dan kepada holiness of God. Dengan darahnya yang dicurahkan buat kita, kalau kita mau benar-benar imani, darah Yesus sudah menyucikan kita. Darah Yesus sudah membuat kita righteous di hadapan Bapa. Karena Bapa tidak melihat dosa kita lagi, Bapa melihat darah Yesus. Sehingga kita bisa datang ke hadirat tahta Tuhan. Kita bisa datang to the throne of grace dengan berani. Karena kita sudah dibuat righteous oleh darah Yesus. Kita sudah dibuat holy oleh darah Yesus. Itu adalah hormat kita kepada the blood of Jesus yang sudah dicurahkan kepada kita. Jangan kita merasa diri kita, oh saya orang berdosa, oh saya orang gak bisa, oh saya masih punya salah. Oh saudara, kalau kita punya mentalitas yang demikian, saudara, kita sudah menghina Yesus yang sudah mati buat kita, yang sudah mencucurkan darahnya. Kita sudah menghina darah Yesus yang sudah menutupi kita. Yang ketiga, Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk merestore kehadiran Roh Kudus di dalam hidup manusia, di dalam hati manusia. Supaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dan dari mulai hari itu, saudara, kita punya kuasa untuk melakukan hal yang besar. Roh Kudus itu sebagai tutor di dalam hidup kita. Yang mengajar kita untuk bagaimana hidup sebagai anak raja.
Saudara, gambarannya adalah seperti Prince William. Sejak dia lahir, saudara, sudah disediakan tutor yang akan mengajar dia bagaimana bersikap sebagai raja, bagaimana bersikap sebagai cucu dari ratu, bagaimana bertindak, bagaimana berjalan, bagaimana makan, bagaimana manner, semuanya diajar. Ada tutor yang akan mengajar dia. Sehingga saudara lihat, cara jalannya, cara berbicaranya, semua merefleksikan anak daripada royal family, cucu daripada royal family. Saudara, yang kita harus lakukan juga demikian. Belajar daripada Roh Kudus untuk mengerti bagaimana kehidupan Tuhan kita. Pada waktu Princess Diana mati, meninggal, saudara lihat, pasti dua anak ini sedihnya luar biasa. Masih muda, mamanya masih muda, sudah mati. Dan tentunya sebagai anak yang masih muda, kehilangan mama yang masih muda, saudara, sedihnya luar biasa. Biarpun anak laki-laki sedihnya luar biasa. Dan pada waktu itu mungkin, kalau dia bukan dari royal family, dia akan nangis menggerung-gerung. Tetapi karena dia sudah diajar untuk mempunyai sikap, untuk mempunyai manner, untuk mempunyai statue yang sedemikian rupa sebagai anak daripada royal family, maka walaupun mungkin air mata bercucuran, tetapi dia tetap mempunyai manner dan statue sebagai anak cucu daripada royal family. Demikian juga dengan kita. Akan ada banyak hantaman di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tahu siapa Tuhan kita, kalau kita sudah belajar daripada Roh Kudus, bagaimana hidup di dalam tantangan, bagaimana hidup di dalam penghinaan, bagaimana hidup di dalam cercaan, di dalam fitnah, di dalam segala macam, kita akan tetap hidup sebagai orang yang respectable. Kita tidak akan lose temper, kita tidak akan menjadi orang yang tidak karuan hanya karena orang menjahati kita. Kita akan tetap bisa hidup sebagai anak daripada Tuhan. Yang mengetahui, yang menyadari bahwa God is in control akan hidup kita. Tuhan adalah pembela kita. Tuhan tidak akan membiarkan yang salah tetap salah, yang benar dihancurkan. Tidak akan. Tuhan kita adil. Sebab itu kalau kita tahu siapa Tuhan kita, kalau kita sudah belajar kepada Roh Kudus bagaimana harus bertindak, maka saya percaya kita akan bisa menjadi saksi di dalam dunia ini. Dikatakan bahwa yang mengalahkan iblis, tadi lagu tadi, adalah darah anak domba dan kesaksian kita. Kesaksian kita, saudara. Punyalah kesaksian hidup yang benar. Yang tidak perlu mempermalukan Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan, saudara. Punyailah kesaksian yang benar. Itulah yang mengalahkan pekerjaan iblis. Dan yang keempat, Tuhan ingin merestore kita untuk menjadi leader-leader di dalam the kingdom of God. Ini yang Tuhan mau kita belajar. Untuk menjadi leader di dalam the kingdom of God. Saudara, dunia sudah Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Mazmur 115 ayat 15-17 dikatakan, May you be blessed by the Lord, the maker of heavens and earth. The highest heavens belong to the Lord, but the earth he has given to man. Dunia ini sudah diberikan kepada kita. Dan Tuhan ingin kita memerintah di dalam dunia ini. Pemerintahan Tuhan itu seperti apa sih? Bagaimana sih memerintah itu? Saudara, memerintah itu bukannya kita ngatur-ngatur orang, bukan, saudara. Di dalam pikiran manusia memerintah itu lain dengan apa yang pikiran Tuhan. Saudara, untuk kita minta memerintah di dalam dunia ini, jangan bersandar kepada apa yang kita mau, kepintaran kita dan sebagainya. Tetapi fokus diri kita kepada siapa Tuhan adanya. Hiduplah seperti Yesus hidup. Kata Yesus di sini, apa yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku lihat Bapakku lakukan, itu yang aku lakukan. Biarlah kita juga meniru apa yang Yesus lakukan pada waktu dia ada di dunia ini. Mari kita fokus, lihat apa yang Bapa lakukan. Saya sedang berdoa terus, Tuhan celikan mata saya, supaya saya bisa melihat apa yang Bapa lakukan, seperti Yesus melihat apa yang Bapa lakukan. Dan saudara, bukakan telinga kita supaya kita bisa mendengar apa yang Bapa katakan, supaya kita bisa mengatakan dan melakukan apa yang Bapa katakan. Itu fokus, saudara, fokus kepada Dia. Itu memerintah di dalam dunia ini. Kalau Tuhan hanya menyuruh kita untuk menggandeng orang tua,
menyeberangi jalan. Itu yang Tuhan suruh kita lakukan. Pada waktu kita melakukan itu, menggandeng orang tua menyeberangi jalan, kita sedang ruling di dalam dunia ini. Kalau Tuhan menyuruh saudara hanya untuk membuat nasi goreng untuk saudara kita yang sakit. Walaupun kita bilang, Tuhan saya nggak pernah bikin nasi goreng, saya nggak tahu bikin nasi goreng. Don't worry. Tuhan akan memberikan kepada saudara ability. Give me grace Tuhan untuk bikin nasi goreng ini. Dan saudara akan bisa bikin nasi goreng. Dan saudara akan bisa berikan kepada saudaramu yang sedang sakit. Apa yang saudara lakukan, that is memerintah di dalam dunia ini. Kalau saudara hanya disuruh memberikan 1 gelas air dingin kepada saudara kita, Tuhan suruh itu dan saudara lakukan, that is reigning di dalam dunia ini. Bukan perkara yang besar-besar, tetapi fokuskan diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada saudara ability, kesanggupan, kebisaan, favor untuk bisa melakukan apa yang Tuhan suruh saudara lakukan. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, di dalam apapun juga saudara saksikan kepada orang lain. Saudara kalau mendengar orang bersaksi, saudara jangan menganggap orang itu sombong. Bukan saudara, karena Tuhan berkata, kesaksian kita akan menelanjangi iblis. Kesaksian hidup kita, Tuhan sudah menolong kita dan kita menyaksikan kepada saudara-saudara kita, itu yang mengalahkan kuasa iblis. Sebab itu, kalau saudara punya kesaksian, saudara sudah diberi oleh Tuhan, pertolongan Tuhan, saksikan saudara memerintah di dalam dunia ini mengalahkan iblis. Saudara, itulah memerintah di dalam dunia ini. Bukan hal-hal yang luar biasa yang seperti melakukan hal yang enggak karuan, bukan saudara, tetapi hanya itu. Sebab itu pada hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua, kita akan nyanyikan lagu Ku Tidak Takut. Sementara saudara-saudara kita maju ke depan, saudara, lagu ini mengatakan ku tidak takut. Kita akan mulai belajar untuk reign in the world. Jangan takut, ku tidak takut, sebab Tuhan besertaku. Aku tidak bimbang, sebab Tuhan Allahku. Kata-katanya saudara imani, sebab kata-kata ini saudara confess, declare. Ia meneguhkanku, dikatakan di dalam kata ini. Ia meneguhkanku, kita diteguhkan menjadi raja-raja untuk memerintah di dunia ini. Bahkan dia menolongku. Kita bukan hanya diteguhkan, tetapi kita ditolong oleh Tuhan. Saya itu dikatakan, Yesus memegang tanganku dengan tangan kanannya. Saudara, tangan kanan adalah tangan yang memberi favor. Saya senang lagu ini karena kata-katanya begitu bagus. Yesus memegang kita dengan tangan kanannya. Tangan kanan adalah tangan yang memberikan kepada kita favor, kekuatan, kuasa untuk bisa melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan dengan mulut kita kata-kata ini. Untuk memulai, Tuhan saya mau.